Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Berjumpa lagi dengan Ibu Tamalia Rinda Astiti dalam mata pelajaran ekonomi kelas 11. Sebelum kita mulai aktivitas, ada baiknya kita berdoa bersama. Berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Baik, sekarang Ibu ingin bertanya ya. Apakah teman-teman sudah siap mengikuti pelajaran kali ini? Jika sudah, Ibu ingin teman-teman mengingat apakah materi apa yang kita pelajari di minggu lalu. Ya, betul sekali. Minggu lalu kita sudah mempelajari mengenai pencatatan pada perusahaan jasa. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai jurnal penutup pada perusahaan jasa. Baik, sebelum memasuki materi selanjutnya yang lebih mendalam, Ibu ingin menjelaskan mengenai kenapa kita harus belajar materi kali ini. Baik, Ibu akan menjabarkan. Yang pertama adalah diharapkan teman-teman dapat menganalisis siklus akuntansi pada perusahaan jasa. Yang kedua, yaitu teman-teman dapat membuat laporan keuangan pada perusahaan jasa. Baik, kita akan memasuki materi yang pertama. Ibu sudah men-share PPT. Kita akan mengulas pada slide pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan membahas mengenai pengertian jurnal penutup, sumber-sumber data dalam penyusunannya, dan kapan jurnal penutup harus dibuat. Oke, kita mulai dari pengertiannya. Jurnal penutup atau closing entries adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk mentransfer akun-akun sementara ke akun permanen. Jadi jurnal penutup ini digunakan untuk menutup akun-akun perantara seperti akun pendapatan, akun beban, dan akun pref. Kemudian sumber datanya apa sih Bu? Dari mana sih kita bisa menyusun jurnal penutup? Pada kali ini sumber data yang kita butuhkan adalah kertas kerja atau worksheet, di mana kolom yang kita butuhkan adalah kolom laba rugi dan kolom neraca. Dan yang terakhir adalah kapan bisa dibuat jurnal penutup ini. Sesuai dengan pengertian yang telah Ibu jelaskan, jurnal penutup dibuat setiap akhir periode secara otomatis setelah penyusunan laporan keuangan tanpa membutuhkan bukti transaksi. Jadi untuk menyusun jurnal penutup itu akan dilakukan di akhir periode ya teman-teman, secara otomatis setelah kita menyusun laporan keuangan. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai slide kedua, di mana kita membahas langkah-langkah menyusun jurnal penutup. Pada langkah-langkah ini kita memiliki 4 langkah. Yang pertama adalah menutup seluruh akun pendapatan dengan akun tandingan ikhtisar laba atau rugi. Jadi yang pertama adalah menutup akun pendapatan ya teman-teman. Nah, di mana akun pendapatan ini akan mengurai pendapatan diletakkan pada kolom debit dan akun beban akan diletakkan pada kolom kredit. Oke. Kemudian yang kedua adalah menutup seluruh akun beban dengan akun tandingan ikhtisar laba atau rugi. Tadi yang pertama adalah menutup akun pendapatan. Dan yang kedua adalah menutup akun beban.
pada proses penutupan akun beban, teman-teman dapat meletakkan ikhtisar laba atau rugi pada kolom debit dan akun beban pada kolom kredit. Yang ketiga yaitu menutup laba atau rugi yang diperoleh perusahaan dengan akun tandingan modal. Sebelum menutup akun laba atau rugi, teman-teman harus menganalisis apakah perusahaan tersebut mengalami laba atau kerugian. Nah, jika perusahaan mengalami laba, ikhtisar laba atau rugi diletakkan di kolom debit dan modal diletakkan di kolom kredit. Oke, yang pertama adalah menutup akun pendapatan. Yang kedua adalah menutup akun beban. Dan yang ketiga adalah menutup akun laba atau rugi. Oke, sampai sini teman-teman paham ya? Dari 3 langkah tersebut, kita membutuhkan lembar kerja, laba atau rugi. Kemudian yang terakhir adalah menutup akun priv. Pada langkah terakhir ini kita membutuhkan lembar kerja kolom neraca. Oke. Menutup akun priv dengan akun tandingan modal. Oke, kita akan memasuki slide 4, di mana pada slide keempat ini Ibu sudah menampilkan contoh worksheet. Yang pertama adalah worksheet kolom laba atau rugi, dan yang kedua ada kolom neraca pada periode bulan September 2021 di Salon Rindi. Oke, teman-teman bisa sama-sama lihat ya. Pada kolom laba atau rugi, kita lihat ada pencatatan akun-akun aktif, diantaranya akun pendapatan dan akun beban. Oke, sedangkan pada kolom neraca kita bisa lihat bahwa pemilik salon tercatat melakukan transaksi pengambilan pribadi atau priv. Baik, mari kita mulai praktek bersama ya. Oke teman-teman, sudah siap untuk memulai pembahasan materi intinya? Oke, setelah kita menganalisis worksheet pada slide sebelumnya, adakah dari teman-teman yang bisa membantu saya untuk menyebutkan langkah apa yang pertama kali kita lakukan dalam jurnal penutup? Ayo, tadi kan saya sudah menjelaskan bahwa ada 4 langkah. Coba, siapa yang bisa membantu saya? Akan saya hitung sebagai poin tambahan ya. Ya, siapa? Oke, betul. Benar ya teman-teman ya. Oke, langkah pertama yang kita lakukan adalah menutup akun pendapatan. Setuju? Oke, teman-teman, pada slide kelima ini Ibu sudah share analisa worksheet ya. Analisa worksheet yang Ibu lakukan adalah worksheet laba rugi, di mana di sana tercatat adanya pendapatan jasa sebesar 15.000. Ada yang sependapat dengan Ibu? Oke, maka pada worksheet jurnal penutup, kita dapat memasukkan akun pendapatan jasa tersebut yang sebesar 15.000 itu di kolom debit. Dan ikhtisar laba rugi di kredit sebesar pendapatan jasa yang tertulis, yaitu 15.000. Oke? Sampai sini ada yang masih bingung? Boleh bertanya, boleh menambahkan pendapat. Oke, teman-teman, sudah siap ya ke langkah selanjutnya, yaitu langkah kedua, di mana langkah selanjutnya adalah menutup akun beban. Apa saja sih Bu yang termasuk pada akun beban?
Akun-akun yang termasuk pada akun beban diantaranya adalah gaji karyawan, sewa tempat, listrik, pembayaran air, pembayaran telepon, dan lain-lain. Kemudian sesuai ketentuannya, penutupan akun beban dilakukan dengan memasukkan ikhtisar laba rugi. Ikhtisar laba rugi kita ambil dari keseluruhan total beban, di mana ikhtisar laba rugi kita letakkan pada kolom debit dan memasukkan setiap akun-akun beban pada kolom kredit. Pada slide 6 ini teman-teman bisa melihat bagaimana proses transfer akun-akun sementara menjadi akun permanen. Tadi sudah disebutkan bahwa ikhtisar laba rugi dimasukkan ke kolom debit. Pada slide ini teman-teman bisa melihat bahwa ikhtisar laba rugi yang diperoleh adalah 6.050. Itu adalah keseluruhan dari semua beban-beban. Oke. Kemudian teman-teman harus melihat baris total di paling bawah, di mana kolom debit dan kredit haruslah sama. Oke. Karena jika ada yang berbeda, berarti teman-teman harus mengkoreksi lagi. Pasti ada yang salah atau ada yang tidak terinput. Sampai sini ada yang ditanyakan atau masih ada yang bingung? Oke teman-teman, langkah ketiga yaitu menutup akun laba. Teman-teman masih ingat tadi saat kita menganalisa worksheet laba rugi, menurut teman-teman salon Rindi ini mendapatkan laba atau merugi ya? Oke, mari kita lihat kembali bersama-sama. Nah, di slide ketujuh ini tercatat salon Rindi mendapatkan laba sebesar 8.950. Benar ya, teman-teman? Kemudian kita lihat sama-sama bagaimana pencatatan pada worksheet jurnal penutupnya. Tadi ketentuannya menutup laba atau rugi adalah jika laba, maka ikhtisar laba atau rugi diinput di kolom debit dan modal diinput pada kolom kredit. Oke. Jadi yuk kita beralih ke worksheet jurnal penutup. Kita lihat sama-sama di sana dicatat ikhtisar laba atau rugi sebesar 8.950 diinput di kolom debit dan modal sebesar 8.950 pun diinput di kredit. Sudah sesuai ya, teman-teman? Selanjutnya langkah terakhir adalah menutup akun priv. Dalam menutup akun priv, kita membutuhkan worksheet kolom neraca. Sesuai bahasan kita di awal ya, kita menggunakan kolom neraca pada langkah terakhir. Pada worksheet neraca, teman-teman lihat bahwa ada pengambilan pribadi oleh pemilik sebesar 2.000. Maka pada jurnal penutup, pengambilan priv berarti akun tandingannya adalah modal, di mana priv sebesar 2.000 diinput pada kolom debit dan modal sebesar 2.000 diinput pada kolom kredit. Akhirnya teman-teman, kita sudah sampai pada part kesimpulan. Setelah mempelajari materi kali ini, saya ingin meminta bantuan teman-teman untuk bersama-sama menjabarkan kesimpulan ya. Oke, yang pertama, ada yang bisa membantu? Oke, Ibu bantu ya. Jurnal penutup digunakan untuk mentransfer akun-akun sementara ke akun permanen. Betul? Oke.
Yang kedua yaitu sumber data yang digunakan adalah worksheet kolom laba rugi dan kolom neraca. Yang ketiga, dilakukan setiap akhir periode setelah melakukan penyusunan keuangan. Sesuai pembahasan kita yang tadi yaitu kapan dan sumber datanya, oke? Kemudian yang keempat, apa sih langkah-langkah jurnal penutup? Tadi Ibu sudah menyebutkan ada 4, oke? Di antaranya, yang pertama adalah menggunakan, langkah-langkah yang menggunakan sumber data kolom laba rugi. Ada 3 ya. Yang pertama adalah penutupan akun pendapat. Yang kedua, penutupan akun laba atau rugi. Dan yang ketiga adalah penutupan akun beban. Kemudian langkah yang terakhir yaitu langkah yang menggunakan sumber data kolom neraca, yaitu penutupan akun priv. Yang terakhir yaitu teman-teman harus selalu memperhatikan baris jumlah pada kolom debit dan kredit, di mana keduanya haruslah sama, karena jika ada yang berbeda berarti ada kesalahan pada saat proses penginputan akun-akun. Alhamdulillah, baik teman-teman, pertemuan kita kali ini sudah selesai. Semuanya berjalan dengan baik. Terima kasih teman-teman untuk perhatian dan keseriusannya, konsentrasinya. Semuanya tanpa kalian tidak akan berjalan dengan baik. Kemudian jika ada yang belum kalian mengerti, Ibu dengan senang hati untuk kalian hubungi, baik melalui WhatsApp atau bisa langsung ke ruang guru, oke? Ada baiknya kita ucapkan bersama-sama rasa syukur kita dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat bertemu di pertemuan berikutnya. Jaga kesehatan dan sampai jumpa.